Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroni, pengajar di Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mengajar pada mata kuliah Sistem Kecerdasan Bisnis atau SKB. Mata kuliah SKB ini mempelajari sebuah sistem yang mampu untuk memahami konsep, merancang, dan membuat sebuah kecerdasan bisnis yang mencakup di berbagai bidang kehidupan saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan topik Artificial Intelligence dan Machine Learning. Nah, ini sangat pas sekali dengan perkembangan teknologi 4.0 ya, yang sekarang ini sangat tren berkembang. Nah, di sini nanti akan membahas ya beberapa materi ya, materi terkait machine learning ya dan AI ini. Nah, ini sangat penting banget ya, apalagi sekarang ini kita zamannya perkembangan big data yang sangat luar biasa. Nah, maka kita akan memasuki materi overview ya. Jadi AI itu sebuah konsep ya, bagaimana kita men-train the computer ya, so that computer can do things ya. Jadi nanti kita akan melatih komputer tersebut sehingga dia bisa bekerja ya dengan baik ya. Kita kasih program gitu. Kemudian nanti machine learning itu adalah bagian daripada AI. Nah, machine learning adalah learning in which machine can be learned ya, be its own that's being explicitly programming. Jadi nanti ini larinya ke programming dan untuk memberikan aplikasi. Kemudian nanti bagaimana cara bekerjanya ya, bagaimana memproses mesin tersebut untuk memproses data dan bagaimana dia belajar sendiri gitu sehingga dia mampu ya untuk belajar secara mandiri. Kemudian implementasinya dari machine learning ya, itu nanti banyak banget itu ya, ada bagaimana untuk mengidentifikasi, mendeteksi, mengasosiasikan, mengklasifikasikan, mengklaster, memprediksi dan seterusnya gitu. Nanti yang terakhir akan dibahas terkait tipe daripada machine learning, ada supervised, unsupervised ya itu. Nah, kemudian di sini adalah ini terkait introduction ya, bagaimana pengantar terkait AI ini ya, bagaimana what is artificial intelligence gitu ya. Nanti tadi untuk train komputer, kemudian scope-nya dari AI ya, itu konteksnya tadi ada beberapa ya, misalnya bagaimana kita membuat program, termasuk ada 3 tadi terkait AI, kemudian bagaimana hubungannya antara AI ya, data source dan big data itu. Nah, kemudian di sini kalau kita tekankan ya, nanti juga akan ada pengembangan, misalnya untuk 3 tipe untuk AI ya, ada Artificial Narrow Intelligence ya, ada Artificial General Intelligence, kemudian nanti di situ akan bagaimana ada machine learning, deep learning gitu, termasuk nanti di sini akan ada juga perkembangan dari artificial super intelligence gitu, yang lebih canggih lagi gitu. Nah, kemudian nanti kita akan bicara terkait ini apa? Terkait machine learning ya. Karena ini machine learning itu bagian daripada apa? AI gitu ya. Bagaimana hubungan antara AI, ML dan deep learning. Nah, itu nanti menjadi bagian tersendiri. Kemudian ada artificial intelligence, AI, dan bagaimana dengan machine learning-nya. Itu juga memiliki sebuah kekhususan tersendiri. Bagaimana machine learning itu menjadi bagian daripada AI. Nah, nanti juga bagaimana kita memungkinkan ya untuk membuat ML itu menjadi sesuatu yang mungkin. Karena sekarang ini kita sudah ditopang dengan beberapa IoT dan sebagainya. Juga bagaimana mendefinisikan ya terkait ini learning ya, bagaimana mendefinisikan terkait fungsi dan algoritmanya, codingnya itu. Nanti ada fungsi, algoritma, coding itu menjadi, misalnya ada persamaan Y sama dengan fungsi X. Nah itu nanti apabila sudah kita mengerti fungsinya, maka kita bisa memilih algoritmanya dan akhirnya kita bisa membuat sebuah coding ya untuk memanfaatkan ya, untuk membuat sebuah pola. Nah, bagaimana ini terkait machine learning bekerja ya. Nanti di sini kalau kita lihat ada 10 ya, 10 algoritma. Yang pertama adalah linear regression.
ini untuk memprediksi sebuah tren. Yang kedua adalah logistic regression untuk klasifikasi. Ada linear discrimination, yaitu untuk menganalisa sebuah pemisahan ya, dua atau lebih kelas ya, objek ya, untuk menguranginya sehingga nanti ini bagus digunakan untuk klasifikasi. Nanti ada juga ini classification and regression trees ya, ini untuk apa ini? Untuk klasifikasi untuk kategori data ya. Ada lagi naive Bayes, itu sama juga untuk klasifikasi. Kemudian ada key nearest neighbor ya, atau KNN ya, ini untuk apa? Untuk klasifikasi dan regresi ya, dalam sebuah non parametrik yang digunakan untuk yang mirip-mirip, itu kasus yang mirip. Kemudian ada linear vector yang untuk kuantitas dan untuk klasifikasi juga. Kemudian yang ke-8 ada support vector machine, itu untuk regresi dan juga untuk klasifikasi. Yang ke-9 itu ada Bayesian and random forest ya, for classification. Nanti ini sama untuk regresi dan untuk tugas-tugas yang lain ya. Ini bagian daripada decision tree. Yang terakhir adalah boosting ya, and boosting untuk membuat ya sebuah klasifikasi yang lebih baik, yang lebih kuat gitu ya, dari sebuah number, sebuah pendefinisian dari klasifikasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Misalnya ini ada sebuah algoritma ya, linear regression. Nah, di situ kita bisa lihat ya, simbol plusnya itu merah itu adalah distribusi. Nanti di situ ada penyebaran data ya, asli hasil observasi pada karyawan yang mendapatkan gaji dengan jumlah sekian terhadap sekian lama waktu kerja. Nah, nanti di situ dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui itu di atas itu ya ada rumus, misalnya Y sama dengan B0 plus B1. Maka X dalam kasus ini akan menjadikan salary ya sama dengan B0 plus B1 dikalikan experience. Maka experience atau pengalaman itu ya, itu ada konstansa B0 yang dilingkari dengan merah, itu adalah nilai yang pertama yang muncul pada Y-aksis, juga dilingkari merah. Ambil contoh, nilai awalnya misalnya adalah dia gajinya $30.000 ya, maka B0 itu adalah 30.000. Atau dalam kasus ini berarti dibaca karyawan dengan 0 tahun lama kerja akan mendapatkan gaji sebesar $30.000 gitu ya. Koefisien B1 itu dilingkari hijau, itu adalah proyeksi rentang nilai pada perubahan nilai di X-aksis terhadap Y-aksis. Garis panah warna hijau itu mudahnya begini, asumsikan bahwa setiap kenaikan plus 1 tahun lama kerja, karyawan akan mendapat kenaikan gaji plus ya $10.000 ya, gajinya naik itu. Maka garis hitam serong itu adalah trend line atau best fitting line dari distribusi yang ada itu. Itu contoh untuk linear regression ya. Kemudian kalau kita lihat contoh lain itu adalah terkait ini apa, classification and regression trees ya. Nanti di situ ada dikenal dengan chart ya. Jadi ini adalah singkatannya chart. Nanti di situ adalah sebuah ini ada decayation tree itu kayak pohon ya, pohon, anak pohon, dan itu nanti digunakan untuk mengklasifikasi ya, untuk meregresi, memprediksi ya model-model program yang ada. Nanti di situ ada klasifikasi juga. Algoritma ini adalah ini ya kayak pohon ya. Kemudian di sini biasanya digunakan bahasa R gitu ya. R itu untuk mengolah bahasa apa, mengolah model ini, algoritma ini. Jadi nanti algoritma ini adalah seperti apa tadi sudah katakan adalah sebuah decision tree ya, untuk seperti pohon. Bahkan juga nanti bisa dikembangkan ya untuk random forest dan juga untuk ditingkatkan lagi ya dari algoritma namanya boosted decision tree itu. Nah, contoh lain ini itu ya apa terkait ini algoritma Canis-Neighbor ini. Jadi ini adalah algoritma supervised learning ya, di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K ya, tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel ya, sampel dari training data. Algoritma KNN ini menggunakan neighborhood ya, classification sebagai nilai prediksi dari nilai instan yang baru. Nah, kemudian di sini ini ya
tipe dari mesin learning. Ya, nanti di situ kita bisa lihat ya, di situ ada supervised learning. Nanti digunakan untuk klasifikasi, algoritma klasifikasi dan regresi, teknik regresi untuk membangun apa? Prediksi model. Jadi algoritma ini termasuk apa? Linear regression, logistic regression, ya, neural network itu cukup baik di sini. Juga ini bagian daripada decision tree gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini unsupervised learning. Ya, jadi nanti di sini adalah sebuah tipe ya dari machine learning ya, algoritma itu digunakan untuk draw inference ya from dataset ya, nanti untuk mengolah dataset yang berada di input ya tanpa adanya label ya. Jadi nanti di sini tanpa label dia akan bekerja dengan sendirinya tanpa ada supervisor, kemudian nanti dia mampu menampilkan data ya gitu. Nah, kemudian nanti ada ini reinforcement learning ya. Jadi nanti di sini adalah bagaimana referensinya ada beberapa model machine learning ya, metodenya itu. Kemudian nanti di sini untuk digunakan untuk mengevaluasi ya sebuah action gitu. Misalnya dia akan belajar dari masa lalunya. Oh, ada kesalahan, maka dijadikan input. Maka kayak game-game yang lama itu, game itu biasanya pakai ini karena dia belajar dari masa kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, itu. Jadi itulah machine learning ya, ada supervised, unsupervised sama reinforcement yaitu untuk modelnya seperti itu. Nah, demikianlah kuliah sistem kecerdasan bisnis ini ya, untuk melajari beberapa konsep ya, desain gitu ya, kecerdasan bisnis ya. Kemudian dengan topik AI dan ML ini merupakan tren ilmu saat ini ya. Mudah-mudahan dengan belajar AI dan ML secara mendalam ya, itu kita bisa pelajari ya, sehingga kita mampu ya untuk mengimplementasikan ilmu secara baik, terutama untuk kemanfaatan umat di dunia ini ya, yang sekarang ini baru tren. Dan saya kira demikian yang saya sudah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.